Ayo jujur, siapa yang sekarang indikator tradingnya masih pakai Elon Musk? Ya, jadi ini adalah salah satu indikator terbaik di 2021 yang hampir semua orang menggunakannya, termasuk doge-doge lovers ya, koin-koin anjing lovers dan lain-lain sebagainya ya. Nah, jadi ya dia barusan nge-tweet dan viral banget, ramai banget, dan aku baru bangun tadi. Tadi sempat bangun ya, analisa bentar karena belum ada pergerakan, mau kasih sinyal tidur lagi gitu. Pas bangun udah nggak ada lagi pergerakan. Waduh, ini kacau juga market ya. Nah, jadi ini kayaknya ada sesuatu ini antara konsolidasi naik dan konsolidasi turun, nanti kita lihat. Oke. Nah, jadi di sini dia here you can see it cuddling a bear. Jadi dia ngode bearish gitu, bear beruang gitu, beruang sedang memeluk gitu ya. Nah, kita nggak tahu apakah ini kejadian atau enggak, tapi yang jelas biasanya dia kode itu kode alam yang mana hanya terbaca secara ilmiah gitu ya. Nah, jadi indikator ini sebenarnya aku udah nggak pakai lagi indikator Elon. Kenapa? Ya karena ya udah kurang realistis aja gitu menggunakan indikator Elon. Sedangkan yang sekarang indikator yang sering banget digunakan ya kurang lebih mungkin ya data-data Amerika lah, CPI, PPI, kemudian jobless, kemudian ya ada Fed ya kan. Dan DXY, kita akan lihat DXY dulu hari ini di hari Senin ya. DXY looks like dia correction dan harusnya that's mean good ya. Nah, harusnya dia bagus gitu. Kemarin kan ada prediksi karena udah tembus di MA 200 ya, time frame daily, si DXY akan naik gitu. Tapi kalau kita perhatikan dari range yang serupa ya kayaknya dia rejection, dan harusnya ini bagus untuk Bitcoin ya. Soalnya indikatornya di sini dia dead cross, kemudian di sini dia RSI-nya udah overbought dan dia turun, dia respect sama teknikalnya ya. Dia respect sama teknikalnya. Oke. Kalau kita perhatikan juga untuk saat ini DXY mencari akan pergi ke supportnya, balik ya, semoga balik, kemudian Bitcoin bisa berangsur-angsur naik lagi. Nah, kemarin kan sempat crash juga karena si Bitcoin itu lumayan apa ya? Lumayan kencang. Si DXY itu lumayan kencang gitu. Nah, kalau kita perhatikan untuk daily saat ini ya, ini belum ada belum ada pergerakan yang sangat signifikan daripada chart dan pattern yang kita lihat. Kenapa? Ya karena di sini di daily sebenarnya masih ada MA 200 yang harus tersentuh nih, MA 200 guys. Ya, harus ada MA 200 yang harus tersentuh di sini ya. Kalau misalnya sempat turun lagi ke sini ya, mungkin kita udah bisa serok gitu ya, serok nyicil ya. Karena possibilitiesnya masih ada ke 20 ribuan. Tapi kalau misalnya di sini ya kita udah boleh nyicil nih. Kenapa? Karena di itu ada MA 200 yang mana MA 200 itu sangat strong banget kalau untuk time frame daily biasanya. Kalau tembus dari MA 200 akan mengakibatkan bullish yang cukup berkepanjangan. Kemudian kalau jebol di MA 100 akan mengakibatkan bearish yang juga cukup berkepanjangan untuk beberapa saat. Dan kalau dilihat dari daily ya indikator-indikatornya masih tetap sama aja ya. Kalau kita lihat dari 4 jam, tadi kan aku sempat analisa di 4 jam tuh. Ya, di 4 jam juga kayaknya belum ada apa-apa, dan ada possibilities untuk retest kayak MA200 nggak sih di sekitar area 228, kayaknya sih ada. Tapi jikalau hari ini ada positif trend ya, udah pasti nggak mungkin nggak kemana-mana. Jadi target kita adalah menunggu positif trend hari ini hanya untuk retest ke MA200 lah. Kalau jebol gimana bang? Kalau jebol aku rasa sih kurang ya, arahnya untuk jebol itu kayaknya lebih minim daripada ketimbang dia hanya retest kemudian berbalik arah. Ya kenapa mendukung untuk berbalik arah? Hanya karena satu, di time frame monthly. Mungkin kalian jarang banget analisa time frame monthly. Tapi kalau di time frame monthly itu udah kelihatannya tuh jelas banget ya. Udah sesuai yang aku bilang kemarin, pembentukan candle ya. Nah, kita lihat yang lain deh. Biar jelas itu ya, BTC USDT ya. BTC USDT yang di Coinbase. Nah, sesuai yang aku bilang kemarin ya, kita akan melakukan pembentukan candle ya. Kemarin kan sempat hijau dulu tuh ya kan. Hijau nggak? Hijau itu analisa aku berapa hari lalu, kalian bisa nonton aja videonya ya. Nah, aku sempat analisa, ini kita kayaknya pembentukan candle ya. Jadi ya bearish doji gitu. Apa nama patternnya kemarinnya? Kita kalau perhatikan itu valid lagi guys ya. Sempat aku liatin kemarin ya videonya, ininya chartnya.
Dan kalau kita perhatikan kayaknya masih ada sih, kita lihat dulu. Aku juga lupa namanya apa. Nah ini ya, Evening Star Doji ya. Nah ini dia Evening Star Doji. Nah kita lagi pembentukan pattern yang di week atasnya itu, dan itu benar-benar kejadian dong. Kemarin kan sempat masih hijau tuh, ya kan? Sekarang udah jadi merah. Nah jadi kalau dilihat harusnya kalau Evening Star Doji ini merahnya itu cukup apa ya, cukup besar sedikit gitu ya, cukup besar dikit. Tapi endingnya kalau kita perhatikan di sini, endingnya juga ya merah itu berkepanjangan, tapi semoga nggak berkepanjangan. Tapi karena kalau kita lihat dari yang lain-lain itu merahnya itu lumayan, tapi nggak ekstrim-ekstrim juga sih. Itu harusnya secara candle ya di sinilah adalah tempat yang seharusnya 21.000, karena monthly udah valid. Sekali lagi ya, monthly-nya udah valid dan RSI-nya juga masih ngambang di tengah, yang mana ini tuh masih bearish kelihatannya, dan ini masih berpeluang untuk turun lagi. Karena apa? Karena Evening Star Doji. Kita lihat aja kelanjutan Evening Star Doji-nya gimana, tapi tetap hati-hati dan waspada ya. Soalnya ya kalian tahu sendiri pergerakan daripada market itu agak gimana ya kan. Nah, jadi ini adalah explanationnya aja sih bagi kalian yang mau entry atau mau masuk spot gitu. Kenapa ya? Karena benar-benar harus ditunggu dulu biar kalian tahu nih gerak-geriknya. Tapi kalau misalnya dari monthly udah positif ya. Kalau monthly, ingat, monthly itu kejadiannya nggak dalam jangka waktu cepat atau instan. Bisa aja nanti di April baru kerasa efeknya gitu ya. Jadi benar-benar harus berhati-hati, harus waspada. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat sendiri gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye bye.